Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang pada siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu takwa yang disabdakan Rasulullah, syarah kitab Riyadhus Shalihin bab 6. Kalau kemarin kita membahas takwa yang difirmankan Allah, sekarang kita akan mengaji dan mengkaji takwa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Pertama, bahwa takwa itu erat kaitannya dengan karomah, dengan kemuliaan. Ini semakin bertakwa semakin mulia, semakin bertakwa semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa yang akan dimuliakan oleh Allah, cirinya sebelum Islam dia baik, setelah Islam lebih baik lagi. Sebelum kenal Islam dia baik, setelah kenal Islam dia lebih baik. Sebelum aktif ke masjid dia baik, setelah aktif ke masjid lebih baik lagi. Sebelum ngaji baik, setelah ngaji lebih baik. Itulah orang yang bertakwa yang akan dimuliakan oleh Allah SWT, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Kata Rasul, manusia yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Kata orang itu, bukan itu yang aku tanyakan kepada engkau. Yang kami tanyakan kepada engkau itu bukan itu. Kata Rasul, kalau begitu orang yang paling takwa itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Allah, anaknya kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian lagi-lagi orang itu berkata, bukan itu yang aku tanyakan. Kemudian kalau begitu, yang kamu tanyakan adalah karakter, watak, nilai Arab, nilai-nilai luhur Arab. Jadi watak orang Arab, karakter orang Arab, nilai-nilai yang dimiliki oleh orang Arab. Maka kemudian, kalau itu yang ditanyakan oleh engkau, maka khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faqihu, kalau dia faham Islam, kalau dia ngerti Islam, maka orang yang bertakwa itu, orang yang paling mulia itu adalah orang yang pada zaman jahiliyah dia baik, dan ketika zaman Islam juga baik. Jadi sebelum masuk Islam dia baik, dan setelah masuk Islam dia lebih baik. Sebelum Rasul diutus dia baik, dan setelah Rasul diutus dia lebih baik. Kuncinya apa? Fikih. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah
yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang faham Islam. Jadi semakin faham Islam, semakin baik keislamannya. Ini hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makna hadis ini, orang yang memiliki akhlak dan karakter baik sejak sebelum masuk Islam, seperti jujur, berani, dermawan, dan adil, berpotensi menjadi orang yang luar biasa dalam Islam jika dia memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Ya. Di Islam itu ilmu dan amal. Ya. Yang kedua, karakter baik yang dibawa dari masa lalu, ya, itu tidak akan hilang. Bahkan disempurnakan oleh Islam dengan ilmu dan ketakwaan. Ya. Jadi kebaikannya disempurnakan. Orang yang baik sebelum Islam masuk Islam, maka kebaikannya akan disempurnakan dengan apa? Dengan ilmu. Disempurnakan dengan apa? Dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang berakhlak mulia dan terpuji sebelum Islam akan lebih mulia dan lebih terpuji lagi setelah Islam jika mengetahui dan mengamalkan hukum Islam. Ya. Islam itu ada akidah, masalah keyakinan, ya. Ada ibadah, ya. Ada akhlak, tapi juga ada syariat. Ada yang berkaitan dengan hukum. Ya, jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dia kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dia fasik. Orang yang berhukum dengan yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dia zalim. Orang yang berhukum dengan hukum Islam, itulah orang yang bertakwa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa itu erat kaitannya dengan khilafah, kepemimpinan. Erat kaitannya dengan fitnah, ujian. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu harus siap jadi pemimpin. Dan orang yang bertakwa itu harus siap, ya, dan sabar, ridho, ikhlas ketika diuji. Ya. Ini tentang, ya, dimensi takwa. Jadi takwa erat kaitannya dengan kepemimpinan atau khilafah. Takwa erat kaitannya dengan ujian atau fitnah. Jadi orang yang bertakwa yang dimuliakan Allah adalah yang mampu tampil sebagai khalifah. Apa itu? Ya, yaitu pemimpin manusia dan pengelola bumi sampai bumi ini subur makmur, gemah limpah lauh jinawi. Ya, apalagi Indonesia, ya, yang kekayaan alamnya itu berlimpah ruah. Ya, yaitu di Qatar, di Kuwait, ya, tukang sapu 20 juta. Coba kalau kekayaan bumi Indonesia itu dikelola dengan baik dan benar, dengan jujur, ya, mungkin tukang sapu gajinya 50 juta ini, ya. Ya, itu. Saya cek itu merbot di masjid-masjid rata-rata gajinya itu antara 500.000 sampai 1,5 juta. Ya, ada kemarin, ya, di satu masjid Imam Rawatib gajinya 5 juta. Kemudian merbot gajinya 2,5 juta. Kenapa? Karena merbotnya dia bisa jadi office boy, office masjid, dia juga bisa azannya bagus, dia juga bisa ganti imam kalau imam berhalangan. 2,5 juta. Itu dikatakan gede, segede itu kan merbot itu. Tapi sebenarnya kalau kekayaan negara ini dikelola dengan baik, insya Allah mungkin gaji merbot berapa, ya? Nah, ketika zaman kejayaan Abbasiyah, kan, jadi yang gajinya gede itu apa? Yang jadi imam, ya, merbot tuh gajinya luar biasa. Penulis, ya, menulis itu tiap bukunya tuh ditimbang dengan emas. Bayangkan tuh. Makanya karya tulisan atau kitab-kitab ulama dulu itu bukan hanya tebal-tebal, tapi berjilid-jilid. Ya. Kalau di kita pernah saya nulis di majalah itu satu tulisan itu dapat honornya 35.000, tapi dipotong 15.000. Padahal itu yang capeknya cuma 27.500 itu ya. Tuh. Tapi kemudian yang ininya gede banget tuh, yang diterimanya 27.500, padahal aslinya 35.000. Ya. Itu luar biasa. Harusnya kan kalau diterima emas lumayan juga kan, gitu. Tapi ternyata, ya, nasib, ya, orang yang berusaha untuk memajukan Islam, mengembangkan Islam itu, ya, nah, itu seperti itu. Ya. Beda dengan di zaman Abbasiyah dulu.
Kemudian orang yang bertakwa, yang dimuliakan Allah, yang mampu tampil sebagai khalifah, yaitu pemimpin manusia dan pengelola bumi, yang selalu hati-hati dan waspada terhadap fitnah dunia. Nah, fitnah yang akan diujikan kepada pemimpin Islam, kepada umat Islam itu adalah pertama godaan harta, yang kedua godaan wanita. Itu. Bahkan kalau harta itu dalam Al-Quran disebut fitnah, digandingkan dengan anak. Tapi kemudian wanita masih digandingkan dengan anak ketika status sebagai istri itu sebagai musuh. Jadi tidak ada baiknya ketika tampil sebagai pemimpin dihadapkan kepada istri dan anak sebagai musuh, tapi dalam waktu yang sama dihadapkan kepada anak dan harta sebagai fitnah. Fitnah itu yang menghalangi orang mendapatkan pahala yang baik, pahala yang besar, itu surga. Gara-gara fitnah harusnya masuk surga, malah masuk neraka. Bisa karena anak, bisa juga karena harta. Bahkan khusus umat Islam, fitnahnya ada satu lagi, wanita. Kemudian sabda Nabi SAW, inna dunya khulwatun khudrah. Jadi sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Artinya dunia itu punya potensi menggoda itu. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Dan Allah akan menjadikan kamu sebagai pemimpin, dan Allah akan senantiasa mengawasi apa yang kamu lakukan. Jadi jadi pemimpin dalam Islam itu diawasi, dipantau, dimonitor terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyikapi godaan yang bersifat duniawi berupa harta ataupun berupa wanita. Kemudian fatakud dunya wa takun nisa. Ketika jadi pemimpin, hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Kemudian fa inna awala fitnati bani Israel kanat finisa. Karena fitnah yang pertama yang dialami oleh Bani Israel adalah dalam urusan wanita. Ini hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian adunya khutwatun khudrah, dunia digambarkan sebagai sesuatu yang manis dan hijau. Artinya apa? Dunia itu indah, dunia itu menyenangkan, dunia itu menarik, dan dunia itu menggoda. Dan Allah jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemimpin dunia, juga sekaligus sebagai pengelola dan pemakmur bumi. Jadi banyak itu kekayaan yang ada di bumi ini. Kalau nggak percaya, tunggu nanti kiamat. Pada saat kiamat, benda-benda berat, benda-benda berharga itu akan dimuntahkan oleh bumi. Jadi bumi itu pelantan dan pasti itu mengembang seperti balon yang ditiup. Itu ada titiknya, ada finishnya. Kalau sudah melebihi, meledak itu. Dan ketika bumi itu meledak, maka benda-benda berat, kemudian benda-benda berharga seperti emas, minyak dan sebagainya, itu dimuntahkan, dilemparkan. Tapi pada saat itu manusia sudah tidak tertarik lagi. Sementara nanti puncaknya perang besar itu pada saat sungai Efrat itu dikeringkan, kemudian gunung emas dimunculkan. Rebutan emas. Itu muncul kalau nanti hari kiamat dimuntahkan, tapi tidak yang tertarik, pada ngacir semua itu Makanya dunia itu hijau, manis katanya, menggoda, menarik, menyenangkan. Tapi kemudian ketika kita diamanati sebagai pemimpin, sebagai pejabat, Allah senantiasa memonitor kita, bagaimana sikap kita terhadap dunia, terhadap wanita, dan terhadap harta. Nah, bagaimana menyikapinya? Fatakun dunia, hati-hati dengan yang namanya dunia. Watakun nisa, dan hati-hati dengan yang namanya nisa, wanita. Rasul ketika sakratul maut itu berpesan kepada umatnya, ummati, umatku. Setelah itu Anisa, wanita. Yang dimaksud dengan fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah wanita, karena ternyata banyak yang tertipu, banyak yang terpedaya, banyak yang tergoda dengan wanita.
ketika mereka diamanati sebagai pemimpin. Nah, ini peringatan kepada umat Islam agar tidak tertipu oleh keindahan dunia, kemudian godaan syahwat, terutama dalam hal harta dan wanita. Kenapa? Karena dua hal ini sering menjadi sumber kejatuhan banyak orang dan umat terdahulu. Ya. Kemudian takwa itu ada kaitannya dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah. Ada kaitannya juga dengan kehormatan diri dan juga ada kaitannya dengan kekayaan sejati. Ternyata kekayaan sejati dan hakiki, kemudian kehormatan diri dan hidayah Allah itu ada kaitannya dengan takwa. Orang yang bertakwa, yang dimuliakan Allah adalah yang mengikuti petunjuk Allah. Ya, Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu sejatinya adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mau jadi orang bertakwa, amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa adalah yang mengikuti petunjuk Allah, takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada keagungan Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bohong kita mengatakan takut kalau kita tetap maksiat. Kalau kita takut, buktikan dengan taat dan ibadah kepadanya. Selalu menjaga kehormatan diri dengan berakhlak mulia, serta menjauhi yang haram, serta merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak rakus dan serakah. Jadi ada 4 sebab manusia itu celaka. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah keras, beku mata, ya, susah nangis. Kemudian keras hati, ya. Kemudian panjang ama-ama, angan-angan. Yang keempat, rakus terhadap dunia. Itu bisa bikin manusia celaka. Kalau dulu korupsi itu miliaran, tapi sekarang korupsi itu sudah triliunan. Kemudian ada yang korupsi satu orang itu 13 triliun bro, 11 triliun ya. Itu satu orang korupsinya segitu ya. Ada yang korupsinya sampai 270 triliun ya. Bisa beli 10 kapal mewah itu, kapal pesiar itu. Satu orang. Padahal makannya satu piring ya. Ya. Betul kan? Makannya satu piring. Enggak ada yang makannya 4 piring ya. Tidurnya juga bantalnya satu, gulingnya satu, kasurnya satu, selimutnya satu kan, gitu. Nah di sini jelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, maksudnya berdoa, ya, supaya dijauhkan dari sifat rakus. Ya. Apa itu? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya, supaya kita tidak rakus, ya. Supaya kita puas dengan pemberian Allah, maka berdoalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pertama hidayahmu. Ya. Yang kedua, aku memohon kepadamu ketakwaan, rasa takut, hati-hati dan waspada. Yang ketiga, wal afaf. Wal afaf itu menjaga kehormatan itu. Ya. Dengan menjauhi dan meninggalkan maksiat. Baru kemudian wal ghina, kecukupan. Jadi kita ingin dikasih petunjuk, ingin dikasih ketakwaan, ingin dikasih kehormatan, dan dalam waktu yang sama ingin dikasih kecukupan. Ya. Dan ternyata yang namanya kaya dalam Islam itu bukan banyak harta. Kaya dalam Islam itu ada kaitannya dengan, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah sehingga bisa berbagi dengan yang lainnya. Dan ini doa diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, salah satu, ya, menantu Rasul. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, aku mohon dicukupkan dengan yang halal saja sehingga tidak terjerumus dengan yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak minta kepada yang lainnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa takwa itu, ya, ada cirinya, ya. Ciri orang yang bertakwa mengikuti bimbingan Allah, yaitu Al-Quran, mentaati aturan Allah, yaitu Islam, menjaga kehormatan diri, tadi tidak rakus, tidak terjerumus dengan yang haram.
tidak maksiat. Yang keempat, merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, disebut qanaah, ya. Jadi berbahagialah orang yang sudah Islam, kemudian dikasih rizki yang cukup oleh Allah, tapi kemudian ditanamkan rasa puas terhadap pemberiannya, sehingga bersyukur, dan bersyukur. Orang yang bersyukur, insya Allah hidupnya subur. Bersabar. Orang yang sabar, insya Allah hidupnya jembar, ya. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika bersumpah, kemudian ketika akan melaksanakan sumpahnya ternyata ada yang lebih baik, ya, maka dia ambil yang lebih baik itu. Misalnya kalau saya gaji naik, jabatan naik, saya akan ngundang organ tunggal misalnya, ya. Misalnya, ya. Tapi ternyata ada yang lebih baik daripada itu, ngundang anak yatim. Ya. Ya. Jadi kita nggak apa-apa, tidak jadi ngundang organ tunggal, malah jadi ngundang anak yatim. Kenapa? Ngundang organ tunggal baik, tapi ngundang anak yatim jauh lebih baik. Cuman konsekuensinya harus bayar kafarat, ya. Kafarat itu denda, ya, penutup, ya, supaya melanggar sumpah itu tidak jadi dosa. Ini hadis riwayat Muslim dari Adi bin Hatim, ya. Jadi siapa yang bersumpah kemudian dia melihat yang lebih baik daripada itu, ya, bersumpah untuk melakukan ketakwaan karena Allah, kemudian dia melihat yang lebih baik, ya, maka dia akan mengambil yang lebih baik itu, ya, gitu. Kemudian, ya, di sini yang selanjutnya, ya, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa sumpah bukan penghalang untuk memilih jalan yang lebih baik dan lebih bertakwa, ya. Makanya sumpah itu jangan detil, jangan terlalu detil. Kalau bisa jangan banyak bersumpah. Seperti sumpah Nabi Ayub, saya akan memukul istri saya 100 kali. Harusnya cukup aja saya akan memukul istri, jangan pakai 100 kali. Sebab ketika dia akan melaksanakan sumpahnya, bingung kan, harus memukul istri 100 kali. Padahal istrinya setia banget, sayang banget gitu, menemani dia ketika suka dan duka. Tapi kemudian dia dapat, ya, petunjuk dari Allah, ya, ambil 100, ya, ikat rumput, pukulkan 1 kali, kan 100 kali juga. Makanya tadi, ya, kalau saya sukses, ya, terpenuhi apa yang saya inginkan, saya akan saum sunat. Udah, saum sunat aja. Jangan sampai saum sunat ayamul bid gitu, jangan. Ya kan harus 3 hari. Saum sunat aja, gitu. Jangan terlalu detil kalau sumpah. Sebab orang yang bernazar itu ciri orang yang pelit, kan gitu, ya. Orang yang pelit itu orang yang tidak bernazar, kan. Saya akan mengundang anak yatim kalau jabatan saya naik. Berarti kalau tidak naik nggak ngundang, kan, pelit itu, kan. Nah, harusnya orang yang bertakwa itu, malah kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, ternyata ketika waktunya ada yang lebih baik, ambil yang lebih baik tadi, kan. Daripada mengundang organ tunggal, mending mengundang anak yatim, ya. Daripada pesta-pesta, lebih baik ngadain pengajian atau tablik akbar, ngundang ustad atau ajengan, kan gitu, ya. Kemudian jika setelah bersumpah seseorang menyadari bahwa ada pilihan lain yang lebih diridhoi Allah, maka lebih utama meninggalkan sumpahnya dan melakukan yang lebih baik serta membayar kafarat, denda karena melanggar sumpah. Ya, apa itu kafaratnya? Kafaratnya yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Nah, itu kafaratnya. Yang kedua, memberi pakaian, ya, memberi pakaian, ya, memberi pakaian. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, membebaskan hamba sahaya. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, maka saum 3 hari, ya. Jadi ada 4 kafarat kalau kita melanggar sumpah, ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tentang kafarat sumpah. Terakhir, takwa itu erat kaitannya dengan sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu. Ada kaitannya dengan saum Ramadan. Ada kaitannya dengan zakat mal. Dan ada kaitannya dengan ketaatan kepada pemimpin, ya. Dan ternyata ada kaitannya juga dengan surga.
Jadi orang yang bertakwa itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu saum ketika Ramadan. Orang yang bertakwa itu dia akan mengeluarkan zakat mal kalau sudah nisabnya. Ya, nisabnya itu setara dengan 90 gram emas. Ya. 90 gram emas. Kalau kita nyimpen uang di bank atau nyimpen uang di rumah, kemudian setelah 1 tahun itu setara dengan harga 90 gram emas. Sekarang berapa 1 gram emas? 2 juta ya? Ya taruhlah 1 juta, misalnya 90 juta. Keluarkan 2,5%, berarti 25.000 kali 90 setiap tahunnya. Kalau ya di saldo tabungan kita ada misalnya 90 juta ya. Itu setiap tahun. Kalau tidak kita dipertanyakan ketakwaan kita. Ya. Kemudian ada kaitannya dengan ketaatan terhadap pemimpin. Makanya kita harus hati-hati memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena wajib ditaati. Jadi jangankan pemimpin, ibu dan bapak saja tidak wajib ditaati kalau dia menyuruh anaknya melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Apalagi yang namanya pemimpin. Makanya pilih pemimpin yang soleh, yang taat. Ya. Kemudian ternyata takwa juga ada kaitannya dengan surga. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Dan ternyata surga itu tempat di mana orang dimuliakan. Ya, kalau kita mengamalkan surat Al-Ma'arij ya, itu ayat 19 dan selanjutnya itu ditutup dengan kalimat ulaika ya fi jannatim mukramun. Mereka oleh Allah akan ditempatkan di sorga dalam keadaan dimuliakan, dapat karomah dari Allah, serba ada, serba bonus, serba servis. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.